Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, sebelum memulai kelas kita hari ini, sebelum kita juga memulai berdoa, ada baiknya Bapak perkenalkan nama kakak terlebih dahulu, di mana nama kakak yaitu adalah Capim Benedetto Tambunan. Kalian bisa memanggil kakak Kevin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, baik. Baik. Kalau begitu, apakah kalian siap untuk belajar? Siap. Baik, kalau begitu di sini kakak akan membahas mengenai bimbingan klasikal yang dimana di sini di sini kakak tujuan kakak untuk melaksanakan bimbingan klasikal ini untuk kalian itu bisa mengerti apa yang ada dalam bimbingan klasikal, apa juga konstruksi yang ada di sana dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan kalian. Nah juga sebelum itu apakah nanti untuk waktu untuk bisa menaruh presensi kepada kakak ya untuk nanti bisa diabsensi seperti itu. Yang dimana juga nanti kita melaksanakan bimbingan klasikal ini, apakah setuju kita bisa melaksanakannya selama 40 menit? Setuju, Kak. Baik, oke, kalau gitu kita akan masuk mengenai penjelasan materi. Kita mulai. Pertama yaitu dimana di sini kakak ingin membahas yaitu dimana penerapan konseling humanistik dengan teknik thinking dalam menerapkan konsentrasi belajar. Yang dimana di sini terdapat pengertian yaitu dimana konsentrasi belajar terdapat dua yaitu pengertian konsentrasi dan konsentrasi belajar. Nah, konsentrasi belajar merupakan kemampuan siswa untuk memusatkan seluruh perhatian, pikiran, dan tenaga secara optimal dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan akademik tertentu. Nah, konsentrasi belajar yang baik memungkinkan siswa kalian sebagai bisa menyerap informasi baik secara dalam proses pembelajaran, baik apapun itu. Nah, jadi mana dengan memahami materi pembelajaran secara mendalam, kalian bisa meningkatkan hasil belajar. Nah, dan juga menurut Sudirman, yang pada tahun 2012, beliau mengungkapkan bahwa menentukan perbuatan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan harus serasi dengan pikiran kita, di mana dengan itu mencapai tujuan dan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan kita. Nah, juga Winkel pada tahun 2009 juga menekankan bahwa dalam belajar, konsentrasi itu berarti mengarahkan seluruh perhatian ke dalam proses belajar sehingga berbagai gangguan dari dalam maupun luar dapat diminimalisir. Maka dari itu, konsentrasi belajar melibatkan aspek kognitif seperti perhatian terfokus, ketahanan dalam mempertahankan perhatian dalam waktu tertentu, dan kemampuan mengendalikan distraksi baik internal atau seperti pikiran mengembara maupun eksternal seperti kebisingan. Nah, kegagalan dalam mempertahankan konsentrasi ini dapat menyebabkan menurunnya daya serap terhadap materi. Nah, menurunnya daya ingat serta memperpanjang waktu yang diperlukan untuk memahami pembelajaran. Dalam pendidikan ini, meningkatkan konsentrasi belajar siswa menjadi aspek penting nih bagi kalian untuk menunjang keberhasilan akademik kalian. Salah satu upaya yang bisa dilakukan itu melalui penerapan teknik relaksasi seperti di breathing dalam bingkai konseling humanistik. Teknik ini juga bisa membantu kalian sebagai siswa mencapai kondisi psikis yang lebih tenang dan terfokus, sehingga kalian bisa mendapat memproses pembelajaran lebih optimal dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, kemudian juga kakak ingin menjelaskan apa sih itu konsentrasi. Nah, konsentrasi itu merupakan kemampuan untuk memusatkan perhatian secara penuh nih terhadap suatu objek, tugas, atau aktivitas dalam jangka waktu tertentu tanpa terganggu oleh distraksi oleh lainnya seperti teman-teman kalian harus berusaha lebih fokus lagi dalam mengusahakan konsentrasi kalian itu meningkat lebih baik. Nah, juga dengan adanya konsentrasi ini kalian bisa menjadi lebih efisien, terus juga lebih memiliki pikiran yang efisien dalam mempelajari atau memperdalam materi yang kalian ajarkan seperti itu. Nah, juga dalam psikologi menurut Winkel ini pada tahun 2009, pemusatan tenaga dan energi psikis dalam menghadapi suatu objek. Dalam hal ini, peristiwa proses belajar di kelas dan apa yang berkaitan dengan itu. Baik, kalau begitu di sini kakak juga ingin menjelaskan di mana konsentrasi belajar itu terdapat indikator, oke? Kakak jelaskan di mana di dalam indikator kakak yang kakak bisa sampaikan itu ada 5. Yang dimana pertama itu ada fokus perhatian, terus ada ketahanan perhatian, kecepatan menyelesaikan tugas, akurasi, kerja, dan kesadaran terhadap gangguan. Yang dimana fokus perhatian ini kalian tuh harus lebih fokus lagi dalam mempelajari, memperdalam materi yang kalian dalami. Yang dimana kalian bisa menaikkannya dengan konsentrasi belajar, kalian bisa lebih lagi fokus dan tidak melihat kanan ke kiri dan bisa melaksanakan fokus dengan baik.
Yang kedua juga ada ketahanan perhatian, yang dimana ketahanan perhatian ini kalian harus lebih tahan lagi bagaimana cara memperhatikan guru maupun teman-teman yang sedang memberikan pendapat atau sedang dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu ada namanya kecepatan menyelesaikan tugas. Nah di sini kalau kalian bisa mengaitkannya dengan konsentrasi belajar, kecepatan menyelesaikan tugas ini tuh kalian memiliki tujuan untuk memperbaiki apa yang salah dari kalian dalam proses pembelajaran dan bisa menjadikannya konsentrasi belajar yang lebih meningkat. Terus indikator selanjutnya itu adalah akurasi kerja, di mana di sini kalian harus lebih akurat dalam mengerjakan tugas-tugas kalian sesuai dengan konsentrasi belajar yang kalian miliki masing-masing. Dan indikator yang terakhir yaitu adalah kesadaran terhadap gangguan, ini di mana di sini kalian harus menyisihkan ini mana ada prioritas kalian yang tidak prioritas kalian. Di mana di sini kalian diuji untuk melatih konsentrasi belajar kalian untuk lebih tinggi dalam menyelesaikan tugas kalian. Seperti itu. Pause dulu. Apalagi selain ini. Baik, kalau begitu Kakak akan melanjutkan. Ada terdapat penjelasan mengenai indikator mengenai bimbing klasikal yang Kakak jelaskan tadi. Kakak akan menyaksikannya melalui video YouTube yang sudah Kakak persiapkan. Kalian bisa memperhatikannya dengan baik. Di sini kalian akan dijelaskan mengenai indikator-indikator, penjelasan mengenai masing-masing indikator, yang dimana nanti di sini terdapat penjelasan dan bagaimana cara para ahli yang sudah Kakak jelaskan di sini bisa menjelaskan mengenai 5 indikator tersebut. Di sini akan dijelaskan mengenai pernyataan positif dan negatif yang dibantu oleh teman Kakak terkait dengan konsentrasi belajar. Nah, di sini selanjutnya akan dilanjutkan mengenai indikator selanjutnya, yang dimana di sini mengenai pernyataan positif dan negatif. Kalian bisa melihat. Baik, di sini teman Kakak sedang menjelaskan bagaimana pernyataan positif dan negatif terkait indikator yang Kakak jelaskan tadi. Dilanjutkan mengenai pernyataan positif dan negatif tentang indikator selanjutnya. Di sini akan ada indikator terakhir, ada penjelasan serta pernyataan positif dan negatif.
pernyataan positif dan negatif terkait indikator terakhir. Baik, tadi itu sudah Kakak jelaskan mengenai terkait konsentrasi belajar yang kalian bisa terapkan. Jikalau nanti kalian ada pertanyaan, bisa bertanya dengan Bapak setelah kelas ini sudah selesai. Apakah ada yang ditanya? Baik, jikalau tidak ada yang ditanya, Bapak bisa menyelesaikan kelas kita hari ini. Maaf jika ada kata-kata yang bisa salah. Maaf jika ada kata-kata yang salah tadi Bapak ngomong. Jikalau kalian ada nanti bertanya mengenai bimbingan fisikal bisa. Kalau kalian ada yang ingin nanya mengenai video YouTube maupun NPWK yang mengenai bimbingan fisikal bisa bertanya dengan Bapak. Berarti sekian. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi semua dan salam. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Baik, sebelumnya kita juga udah kenalan ya sebelumnya di kelas sebelumnya. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, pada kali ini Bapak akan melanjutkan mengenai bimbingan bimbingan kelompok. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai kita konsentrasi belajar yang dikatakan Bapak sudah lihat konsentrasi belajar yang ketiga merupakan konsentrasi belajar kalian dan seperti itu. Jadi, Bapak ingin kalian memperkenalkan nama kalian bisa dipanggil apa dan masalah kalian apa mengenai konsentrasi belajar yang kalian permasalahkan. Silakan. Perkenalkan, saya Putri Sulandari, bisa dipanggil Mbak. Ya. Perkenalkan, nama saya Desi Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Sari. Baik, Bapak sudah mengingatkan semua. Di sini Bapak harap kalian bisa menceritakan apa sih penyebab kalian bisa konsentrasi belajar kalian ini. Kalau dari saya, Pak, saya tuh karena saya tuh nggak memprioritaskan belajar saya suka karena saya tuh sering diajakin teman lain gimana gitu karena saya tuh nggak enak nolaknya gitu loh Pak. Saya tuh takut ternyata kan gara-gara nolak itu sih Pak. Kalau Desi? Kalau saya sih karena keseringan main HP Pak, jadinya saya Kalau saya gara-gara ada masalah keluarga, jadinya masalah tersebut saya pikirkan terus sehingga merusak konsentrasi saya saat ini. Baik, kalau begitu Bapak sudah mengerti bagaimana kalau perihal dari kamu bisa nanti Bapak akan membantu kamu untuk mengenai itu di komunikasi. Oke. Kalau untuk Desi, Bapak harap kamu bisa mengulangi dalam penggunaan gadget. Dimana Bapak kamu bisa menggunakan gadget tersebut, tapi diseringin untuk bisa menggunakannya dalam penggunaan data. Jadi kamu bisa membuka web mengenai tugas-tugas di sekolah ataupun fungsi yang lain. Kalau untuk komputer nanti kita bisa mencoba kelompok. Dan dimana nanti di dunia kelompok ini Bapak harap kalian bisa Bapak ini menjelaskan mengenai di dalam pengawasan dalam. Di sini tuh Bapak ingin kalian ada tata caranya untuk melaksanakan pengawasan dalam di sini. Nanti ada tahapannya dan jadi Bapak harap kalian setelah melaksanakan teknik tersebut, Bapak harap kalian bisa memiliki konsentrasi belajar yang lebih tinggi seperti itu ya. Baik, aku di bimbingan kelompok ini apa sih? Baik, selamat pagi semuanya. Baik, kalau begitu kemarin kalian masih ingat kan Bapak sudah berbicara mengenai bimbingan kelompok kita, mengenai konsentrasi belajar kalian. Bapak juga di sini membahas lebih lanjut lagi mengenai konseling kelompok lebih intens lagi bagaimana cara penerapan teknologi itu. Dimana Bapak sudah memusatkan kepada Wulandari dan aktivitas. Baik, kalian berdua bisa fokus. Tarik nafas, tahan, buang. Kalian bisa melaksanakannya dalam 3 kali. Nah, dimana Bapak harapkan supaya kalian itu bisa meningkatkan konsentrasi belajar kalian dan mengaitkannya terkait dengan permasalahan dan permasalahan di sana. Baik, bisa dilakukan 3 kali secara berikut.
Baik, jika sudah, Bapak ingin kalian menjelaskan apa yang kalian rasakan setelah penerapan teknik itu yang terlaksana. Bisa dimulai dari itu. Baik, yang saya rasakan setelah diberikan treatment Bapak ini, saya merasa lebih bisa konsentrasi, lebih bisa berfokus untuk belajar dan mampu mengesampingkan masalah yang ada di rumah. Baik, bagus kalau kita sudah bisa menyimpulkan bagaimana cara kamu untuk menanggulangi hal tersebut dengan menaikkan dengan teknik dirinya dengan kalau itu. Kalau dari saya Pak, tadi dan saya sebelum melakukan teknik pernapasan itu kayak bersih gitu pikirannya. Nah terus tadi Bapak yang ngasih pernapasan ini, terus masih motivasi juga untuk saya menjadi lebih tenang. Bagus ya, kalian bisa lebih Bapak lihat lebih lagi untuk maju untuk meningkatkan konsentrasi belajar kalian kan di pembelajaran sekolah. Bapak harap kalian bertiga bukan kalian belajar bisa meningkatkan konsentrasi lebih lagi supaya kalian bisa berprestasi di sekolah akademik maupun di non akademik. Baik, kalau begitu apakah ditanya? Sejauh ini saya sudah. Sudah. Kalau begitu nanti kalau kalian masih melanjutkan mengenai teknik debriefing untuk pada Bapak, kalian bisa datang pada itu di ruang BK. Oke, apakah cukup? Sudah bisa menunjukkan? Baik, terima kasih anak-anak bisa kembali ke kelas. Terima kasih Pak. 3. Baik, selamat pagi Swisti. Selamat pagi Pak. Baik, yang mana tadi kita sudah membahas kemarin mengenai bimbing kelompok, konseling kelompok. Di sini Bapak ingin melanjutkan konseling itu dikatakan Bapak diminta informasi oleh guru-guru mengenai konsentrasi belajar kamu masih sama, tidak ada keterlibatan. Di sini Bapak ingin lebih menerapkan bagaimana sih teknik yang Bapak menggunakan untuk kamu supaya Bapak benar kamu tuh bisa gitu loh untuk konsentrasi belajar kamu. Nah di sini Bapak yang bertanya sebelumnya. Kemarin kamu bilang ke Bapak minggu lalu bahwa kamu ada masalah keluarga jadi sehingga kamu tidak memiliki konsentrasi belajar yang maksimal. Kamu bisa lebih ceritakan lebih mendalam lagi nggak apa sih yang menyebabkan kayak apa yang ada dalam keluarga kamu sehingga kamu bisa tidak mempengaruhi konsentrasi belajar kamu? Baik Pak, akhir-akhir ini keluarga saya memang tidak baik-baik saja. Salah satu dari keluarga saya itu khususnya kakak saya meninggalkan saya Pak, merantau keluar di mana saya sama kakak saya itu memiliki hubungan yang cukup dekat. Nah karena kakak saya meninggalkan saya, jadi saya merasa sedih sekali Pak. Baik, Bapak paham yang kamu rasakan. Nah, Bapak ingin kamu tuh dengan adanya itu jangan kamu mengambil negatif. Kamu harusnya lebih lagi buktikan kepada kakakmu bahwa kamu tuh bisa apa namanya lebih dari kakakmu. Bukan berarti yang mengatakan kamu tidak, tetapi dalam kata positifnya kamu harus lebih bisa lah tidak membanggakan orang tua gitu, dan dengan cara salah satunya itu kamu perhatikan dengan konsentrasi belajar kamu. Dimana Bapak harapkan setelah kita menerapkan teknik ini, Bapak harapkan kamu tuh lebih bisa lagi mencolok di kelas seperti itu. Oke, sebelum kita menerapkan apakah kamu siap? Siap Bapak. Baik, kalau begitu Bapak harap kamu pejamkan mata, kamu bisa melaksanakan pernapasan dalam, ikuti kata Bapak dari tarik nafas, tahan, buang. Kamu bisa memikirkan hal-hal positif dan bisa lakukannya selama 3 kali secara pribadi. Dan kalau sudah selesai, bisa katakan kepadanya. Mulai. Sudah Bapak. Baik, buka mata kalian kamu. Coba apa yang kamu rasakan setelah penerapan teknik pernapasan dalam tersebut? Yang saya rasakan setelah melakukan teknik pendalaman tersebut, saya merasa lebih nyaman, lebih rileks, dan saya merasa bahwa emosi yang sudah saya pendam selama ini itu saya hilangkan. Bagus ya apa kamu katakan. Bapak harap kamu dengan kata-kata tersebut kamu bisa lebih menerapkannya lagi di pembelajaran di kelas dan bisa menjadi contoh nih bagi teman-teman kamu juga untuk meningkatkan konsentrasi belajar kamu lebih lagi. Nah, sebelum itu apakah Swiss ini masih ada yang ditanyakan sebelum
misalnya ada keluhan, Swisri bisa selalu datang ke Bapak di kelas di kantor Bapak di BK ya. Baik kalau begitu, Swisri bisa balik ke kelas untuk